Nah, si Algojonya ini ngelihat pisau. Tusuklah. Si translator tuh. Terus di pagar gede. Iya. Di atas pagar ada kawat. Oh. Kawatnya itu diisi sama setruman, sama listrik. Nah, di setiap sudut ada kayak ya sniper lah. Ya semua yang ada di Kamboja itu gak semuanya tentang penjualan ginjal. Ada juga penjualan kayak penjualan orang ke kantor-kantor lain gitu tuh. Kata siapa? Ya kata Nurella. Oke, balik lagi ke channel Kata Siapa Podcast. Jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Bang siapa? Aji ya. Jadi Bang Aji ini bakalan bagi cerita tentang kehidupan ekstrimnya, khususnya di luar negeri. Di luar negeri nih ya. Sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih Bang? Sibuk ini kerja part time di salah satu kafe di Serang. Di kafe itu ya? Iya, di kafe itulah pokoknya. Buat kopi itu Bang? Buat masakan aja. Oh iya. Saya di ada dapur. yang masak, ya, yang masak, ada yang buat kopi. Iya. Kalau bagian masak tuh ya? Di bagian dapur. Pinter jadi masaknya, Cok. Kayaknya kita sekali-sekali boleh kalian jadi koki pribadi. Kopi pribadi. Anjir. Soalnya biasa masak di gunung gitu. Oh di gunung ya? Berarti Kebetulan suka gunung nih ya? Iya, buka open trip juga. Oh, bukan Open trip, private trip segala macam. Nge-guide ya mandu-manduin orang buat naik gunung lah gitu tuh. Itu kalau boleh tahu sering di gunung mana tuh? Di gunung daerah Jawa aja, Pulau Jawa. Anjing dari Jawa, Ler. Di Pulau Iya, Jawa. soalnya gue waktu ini kan sebelumnya gue ngeliat IG lu dulu ya. Lihat, anjir kata gue nih orang suka ngedaki nih gitu ya. Ternyata lo yang suka open trip tuh ya. Iya. Pemandu jadinya. Gua terakhir Saya kemarin pemandu lagu aja. lebih enak itu. Sama satu lagi, Ler. Apa tuh? Jangan ke Gunung Kembar aja. Pusing Jadi- kita kalau ke Gunung Kembar. Nah, iyalah. Paleng nanti. Tapi ada kayaknya kalau kecantol-cantol pasti ya. Apa? Cantul apa? Cantol apa dulu nih? Cantol kawat. Kadang kan bawa-bawa biasanya kan kayak orang-orang yang ngetrip itu tuh, orang yang naik gunung tuh biasanya kan ini Ada. iya. Soalnya pernah itu juga di Gunung Gede. Wah, gede. Di Gunung Gede di Cianjur. Oh, Bro. Bukan. Kenapa ketoprak? Soalnya Kirain di kantor apa? Pikirannya mesum nih. di Jawa tuh ya, di Jawa ya. Di daerah Cianjur. Oh, dari Cianjur, Jawa Barat. Iya, Jawa Jawa Barat. Barat ya. Tuh kalau apa sih namanya kalau naik gunung kayak gitu kan banyak mitos nih, banyak mitos. Itu sih ganjil tuh bener sih? Ganjil. Itu apakah itu beneran atau gimana sih? Nggak pernah mikir ke situ soalnya gua setiap naik gunung nggak pernah suges yang negatif gitu lah. Ya udah naik gunung aja gitu. Kan biasanya banyak yang yang ngomong-ngomong ini nggak boleh nggak boleh ganjil ya? Enggak. Iya, bener. Nggak boleh ganjil. Pantangan. Pantangan. segala macem. Orang kesurupan aja saya diemin. Serius? Iya, itu peserta saya. Orang kesurupan saya diemin 15 menit udah kelar. Udah nggak sadar lagi, udah naik lagi. Itu di posisi di pos 2 di jam 3 malam. Soalnya gua ngambil naik malam itu biar nyampe area camp siang. Biar enak dapat sunrise. Itu di gunung mana tuh? Di Gunung Gede. Di Gunung Gede tuh, Jawa Barat. Nih ya, Gede Pangrango. Gue jujur ya seumur umur belum pernah sih. Naik gunung lah. Sama gue juga. Soalnya soalnya perut kita udah begini. Saya juga gitu. Posisinya waktu itu 100 kilo. Serius? Demi Allah. Oh, itu dia. Itu pas di Gunung Merbabu 100 kilo pertama kali. Naik Gunung Merbabu posisi 100 kilo ya ngap lah. Balik-balik gempor nggak bisa jalan. Udah dari situ kayak ngerasa kapok. Besoknya ngajakin naik gunung lagi. Tapi seru gak sih itu? Serunya ya dapet teman baru gitu tuh. Serunya. Itu rame ya, Rame. gunung tuh ya. Rame. Jadi orang yang kenal jadi akrab gitu tuh. Besok kenal aja. Soalnya kalau ngeliat orang tuh kayak misalnya di Merbabu gitu ya, segala macam kan di atas tuh pasti di tempat camp udah banyak tuh kan rame orang Rame yang banget camp. udah kayak monyet di situ berisiknya.
Kalau di Merbabu di Gunung Gede udah kayak monyet keliaran di situ. Jadi selama ini lo apa jadi pemandu gitu ya, pemandu naik gunung itu lo ada cerita-cerita apa gitu, mistis nggak di situ tuh? Kalau Soalnya mistis ya Ada temen gue kalau misalnya berangkat tuh ya katanya berangkat naik gunung itu enak malam gitu katanya. enak malam. Enak malam tuh. Cuma kan sedangkan malam ada aja temen gue Iya. tuh ngomong tuh. Ya pas di Gunung Gede doang itu. Oh, Cuma itu. 1 kali doang. Habis itu setiap naik gunung nggak ada lagi. Itu. Paling waktu pas di Sindoro kemarin. Sindoro. Gunung Sindoro. Itu gara-garanya teman ngigo di jam 5 dia minta apa BAB lah. Ya. Minta BAB terus dia BAB-nya ngasal. Nah, di situ dia habis BAB itu dia ngigo. Udah pas mau turun kayak kaki sebelah kanan nggak bisa jalan. Ada videonya. Di Bopong gitu loh. Di Bopong itu anak-anak yang sebagian udah panggil ranger. Nah, pas kita nyampe di bawah, ranger baru naik. Salah dong rangernya. Di situ. Oh, itu ada rangernya juga. Ada. Setiap gunung tuh pasti ada rangernya. Sama yang ditakutin tuh ya kalau misalnya gue ngeliat orang-orang yang takutin orang naik gunung tuh apa tuh ya kayak kedinginan gitu. Hipotermia. Ya hipotermia. Itu udah tahu gue cara-caranya. Hmm. Ya soalnya kalau naik gunung nggak bisa asal gitu. Iya, sebenarnya jangan jadi bocil-bocil pendaki ya. Yang Bocil-bocil sok tahu. komo. Ya, yang sok tahu Oh, betul. barang naik gitu. Tahu-tahu hipo aja kan. Nah, itu sebenarnya gue takut tuh kata gue. Gue nih pengen gitu ya naik gunung, tapi pertama gue nggak kuat, capek bukan naiknya, karena treknya juga kan kalau ngeliat tuh ya ada yang kayak gini, terusnya belum nanti becek, benar, gitu kan, pleset kan. Nah, apalagi musim hujan tuh, licin banget. Iya, musim hujan itu. Kita harus nentuin sepatu juga. Kalau di musim betul. hujan harus detail. Kalau naik gunung, misalnya sepatunya kayak kayak tebal gitu bawahnya tuh, itu cocok buat naik di kayak tanah lembab gitu tuh, kayak gitu. Kalau misalnya ya tanah tandus gitu ya pakai sepatu apa aja juga bisa ya. Soalnya kenyamanan buat di kaki juga Ya, itu penting. Soalnya ada kan yang sepatu yang tinggi segini ya, ada yang pendek ya. Kayak saya setiap naik gunung ya sepatu apa aja sih saya pakai. Lo udah jadi pemandu. Pakai sendal juga pernah saya. Pernah di perahu itu pas sama anak Onyx Sport. Pas sama anak Onyx Sport itu posisi hujan, pakai sendal saya. Pakai sendal. Itu jalannya ya enak, cuman kalau di perahu posisinya licin juga sih, tapi kalau pakai sendal nih. Buat ini nih buat para pendaki nih ya. Inilah edukasi nih. Kalau misalnya terjadi hipotermia itu gimana tuh caranya? Ya intinya jangan suges dulu pertama, jangan ngerasa kedinginan dulu. Nah terus cara kedua buat bikin air panas di botol aqua, ditaruhnya di bagian sini, di bagian ketiak sama di selangkangan sini, gitu. Terus yang ketiga pakai emergency blanket sama dibalutin sama sleeping bag. Intinya jangan suges aja. Intinya jangan suges buat kedinginan gitu tuh. Intinya. Kalau ngerti suges kayak pikiran kosong. Ya. Soalnya kalau ke bawah suges pikiran gitu tuh yang ada repot. Pernah waktu itu di jam 2 malam di Gunung Gede juga, itu cewek tiba-tiba kayak nangis gitulah, ngerengek. Terus dibuatin makan segala macam. Enggak taunya dia kelaparan. Emang dia belum makan, langsung tidur aja. Habis keluar tenda langsung tidur, udah dari situ. Gue punya temen ya waktu itu pernah cerita katanya kalau misalnya orang hipotermia dia katanya misalnya ini nih jadi harus dipeluk gitu tuh. Iya, skin to skin. Iya. Kulit ketemu kulit. Itu udah kalau misalnya udah parah banget itu. Soalnya telanjang bulat. Soalnya gue agak nggak percaya. Soalnya temen gue nih agak juga, rada-rada juga. Bukan karena ini ya, bukan dalam pikiran gue tuh ya. Jadi akhirnya dari kesempatan gitu. Iya. Mudah-mudahan cewek kalau misalnya yang hipo gitu. Jadi tapi jangan cewek juga yang nimbang. Sorry. Kalau cowok gimana? Nah, tetap. Tapi kita bagian kayak melok dari belakang aja lah gitu. Melok dari belakang. Ya kita tetap pakai sempak lah. Gak mungkin juga. Jadi bener ya. Bener.
Benar. Itu emergency banget ya kalau Ah. misalnya emang kita nggak ada persiapan gitu ya. Iya. Nggak bawa kompor mawar apa gimana untuk masak gitu kan. Iya, itu harus dipersiapin H-7 lah kalau misalnya mau naik gunung gitu tuh. Harus dipersiapin matang-matang gitu dulu gitu. Dan kan kalau misalnya spotnya juga kan jalannya itu becek kan, kayu-kayu basah kan susah kan hidupin api kan. Enggak, kita nggak pakai api. Alternatif ya. Oh iya, buat alternatif ya. Buat alternatif. Buat penghangat. Jadi sekarang ini lagi sibuk part time ya di sebuah kafe ya. Iya. Sebuah kafe. Sebelumnya lo kerja apa tuh? Sebelumnya sebelum kafe. Iya, sebelum kafe ini. Gua kerja di luar negeri. Anjir. Di luar negeri. Negara neraka lah. Negara neraka. Boleh ceritain coba. Negara Kamboja. Awal mulanya lo bisa kerja ke Kamboja tuh gimana? Awalnya gua ada sempet kena musibah. Ya gua harus tanggung jawab juga dong. Buat musibah ini. Nah, terus kebetulan gua ada teman yang di salah satu e-sport itu. Gua minjem duit lah ke dia. Udah di situ gua harus nyari kerja juga nih buat nambah-nambah uang. Kebetulan gua buka-buka Facebook. Nah, ini ada yang nawarin kerja di Thailand. Udah di situ kontak lah sama gua. Udah ngerasa cocok, ya segala macam bukan ketemu kayak buat paspor gitu, buat paspor di Jakarta. Dari situ gua buat paspor lah, dibiayain tuh dari kantor. Dari kantor dibiayain apa? Jadi dibiayain nih ya. Dibiayain dari kantor untuk buat paspor. Lu buat nih sendiri. Buat sendiri langsung ke Jakarta. Nah, di daerah selatan lah. Di mall gitulah tempatnya, di mall. Kayak biaya pesawat segala macam itu di mereka yang bayar. Iya, dibiayain. Semua ditanggung dari pihak kantor. Gua tinggal enaknya aja, cuman mau kondo aja gua. Jadi lo keberangkatan di Indonesia ada berapa orang lo berangkat? Sendiri. Sendiri. Gua solo. Ya orang-orang di kantor juga heran kenapa gua sendiri. Beranian gitulah ibaratnya. Ya gua modal nekat. Orang gua butuh duit gitu kan. Iya benar. Gua butuh duit banyak. Berangkat lah lo tuh. Ya berangkat. Thailand. Enggak, awalnya ke Malaysia dulu, transit. Terus langsung ke Kamboja. Itu ditempatin di Bandara Siem Reap. Kenapa gue dibawa ke sini? Dengan alasan kayak kata agennya, karena dekat dengan Phoi Phet. Itu perbatasan perbatasannya lah. Perbatasan Thailand sama Kamboja. Nah, gue lewat darat dari situ katanya. Nah, terus udah selama perjalanan, gue dijemput. Gue di bandara tuh dijemput sama 3 orang. 1 orang taksi, 2 orang Medan. Orang Indonesia. Itu orang gede. Kayak Algojo gitu lah. Iya. Kayak gitu. Terus gue dijemput, udah gitu, gue selama perjalanan enjoy gitu lah. Kenapa gue dibawa, udah pagi nih, kenapa gue udah di Phnom Penh, sedangkan Phoi Phet udah kelewat. Emang kamu dikasih taunya di mana? Di Phoi Phet, di Thailand, soalnya katanya turunnya lewat darat gitu lah, lewat Phoi Phet. Nah, udah di situ si orang Medan ini ngomong, ini lokernya di Buffett sebenarnya. Orang agennya itu yang bohong ke kamu. Terus emang pekerjaan saya apa? Di resto bukan? Enggak, pekerjaan kamu di scam. Jadi sebelumnya lu tuh ditawarin di resto dulu. Nyarinya di resto gua. Emang pamfletnya itu di resto hotel di Thailand. Ternyata sampai sana enggak. Udah di situ ya gua gimana ya, namanya juga tertekan gitu kan. Udah terlanjur di sini ya gua harus jalanin aja gitulah. Terus udah nyampe kantor, gua ya dikasih enak gitulah, dikasih kasbonan segala macam. Pas lu di kantor dia udah ada berapa orang di sini? Itu posisi udah full satu kantor. Orang Indonesia 40 orang. Karyawannya 40 orang. Nah, di situ gua disuruh tes typing. Apa tes typing? Ngetik.
Nah, lancar tuh tes typing karena gua juga ya sering main warnet lah ibaratnya. Lancar, set. Udah di situ ya ngerasa cocok sama gua sama bos gitu lah. Ya udah ditepatin di sini. Udah tuh gua di posisi telemarketing, ngajak-ngajak orang. Posisi kerjaan gua. Terus mungkin pada pengen tahu nih lo nih, pas waktu lo masuk kerja tuh, kerjanya lo tuh sebenarnya bagian apa? Gua di scam. Scam tuh apa tuh? Scam itu penipuan cinta, scam love. Scam lo. Scam love. Penipuan yang berkedok cinta gitu lah. Kayak orang ngajak-ngajak orang pacaran gitu. Oh iya tahu gua tahu. Jadi lo tuh di situ tuh makanya akunnya cewek identitas ya? Ya, aktor gua dikasih 2. Aktor cewek sama aktor cowok. Dan itu gua dikasih market Malaysia. Masih targetnya orang Malaysia. Gitu. Karena alibinya alasan dari kantor kalau orang Indonesia itu susah didapetin. Terus kalau orang Indonesia duit keuangannya itu diatur sama suaminya. Ya. Gitu. Jadi makanya ngambil marketnya dikasihnya orang Malaysia. Marketnya Malaysia. Jadi sistemnya lo kontak orangnya, lo ajak komunikasi, pendekatan. Udah pendekatan, gua kayak apa sih si korbannya ini penasaran ke gua. Soalnya background aktornya ini nih, dia orang kaya, orang punya. Nah, di situ kan ada banyak foto-foto liburan gitu kan. Terus foto-foto tentang kerjaannya. Terus si korban ini nanya, emang pekerjaan kamu apa sebetulnya? Sedangkan kamu sering liburan terus lah. Iya. Terus pekerjaan aku nih ini trading. Nah, dikasih tahu lah tentang trading itu. Trading itu apa sih kata korbannya? Nah, dijelasin sama kita. Trading ini gini. Terus ya pokoknya si korban ini penasaran terus. Akhirnya si korban ini ngerasa kayak pengen belajar tentang trading, diajarin trading itu. Udah diajarin cara mainnya, cara ngolah kayak candlestick-nya, terus kayak penarikannya, kemenangannya, itu diajarin semua, dikasih keuntungan dulu buat pertama kali. Biasa ya, sama kayak judi online. Online. Sistemnya lo baru daftar, lo dikasih menang dulu ya. Kasih menang mungkin ada beberapa kali menang. Ya, biar orang penasaran. Benar ya. Nanti kasih loss. Biasa ya, nanti dia masang lagi kan, di lossin lagi. Tapi paling menang maksudnya kalau gua masuk ke dalam nih. Kalau kayak soal kemenangan tadi kan awal-awal kemenangan. Nah, kalau untuk di judul kan deposit. Iya. Nah, apakah itu sama Sama juga deposit? Sama. Kita deposit itu di minimalnya $1.000. $1.000 itu berapa? Waktu itu pernah sempat di angka 17 juta. Iya. 17 juta itu waktu di bulan Maret April lah. Itu angka dolar itu di angka 17 juta. Tahun ini ya. Kalau tahun ini sekarang 16.000 $1. Jadi lebih mahal ya? Lebih murah lah. Lebih murah. Nah, soalnya waktu itu di $1 itu di angka 17.000. Tapi kita hitungannya tetap 16.000 $1 itu. Jadi $1.000 itu 16 juta. Nah, tapi kan kalau untuk di judul nih, katanya sih kata orang ya, kalau untuk di judul kan itu kan main slot segala macam. Nah, kalau untuk di scam ini yang lu jalanin gimana? Trading. Oh iya, kayak trading itu ngebaca grafik ya. Trading ngebaca grafik, ngebaca candlestick. Ini misalnya candlestick nih besok-besok ke arah mana, arah loss apa win gitu tuh. Nah, nanti diajarin juga kayak gitu. Nah, terus kita juga ada skripnya lah. Ada skrip yang dikasih dari kantor. Kayak gitu. Terus udah kayak disuruh deposit lah. Nah, kita kasih menang dulu. Kasih menang. Udah tuh dari situ nanti dia nih mau narik, dikasih tarik. Nah, udah dikasih tarik, dia ngerasa kayak enak gitulah cara mainnya. Depo lagi dia. Nah, itu berapa kali deposit itu soalnya ada step by stepnya. Kalau deposit pasti kalau dari kantor nih ada alasannya. Ini kenapa nggak bisa ditarik? Ada denda segala macam.
ada denda IP, denda apalah pokoknya tentang denda yang di trading ini. Nah dia pasti bakal ngasih. Terus kalau misalnya emang duitnya kayak ngerasa habis gitu lah, kita kan sempet video call gitu kan. Nah video call seks segala macam. Ada Anjir. video call seks. Itu video call seksnya itu direkam di HP kita. Nanti Buat jadi apa tuh? kuncian Senjata. ancaman buat si korbannya ini biar mau deposit lagi, depositnya yang lebih gede. Waktu bulan pertama gua kan itu kan target ya, ada target 50 juta, itu $3.000, itu target gua nembus di 100 juta Anjing. 100 juta itu bulan pertama. Nah bos nih ngerasa gua nih aset, ngerasa gua nih aset gitu lah. Jadi gua ditambahin target lagi di 500 juta bulan kedua. Babi. 500 juta. Itu bulan kedua gua jackpot lagi 1,2 M. Anjir. Nah, dari situ bos ngerasa gua kayak apa ya? Gua kalau misalnya pulang emang gak bisa pulang. Kayak aset lah ibaratnya. Aset kantor gua nih. Situ. Gua dipaksa kerja gitu buat ya nemuin target gitu lah. Kalau misalnya orang udah target ya kayak teman saya satu kantor itu meninggal. Tapi ada nggak sih apa targetnya ada yang orang Indonesia kena gitu? Itu korban orang. Ada ya. Ada. Boleh nggak sih dikasih tahu nih? Boleh. Situsnya gitu tuh. Boleh. Biar ada edukasi gitu ya, yang lagi perangkap nih. Yang lagi ngerasa suntuk terus ada niatan ke Kamboja. Iya, maksud gua dia nih emang lagi baru-barunya mungkin lagi baru-barunya lagi main gitu. Iya. Main si trading ini nih karena terpincut dari seorang wanita mungkin kan. Iya. Itu situsnya apa aja gitu tuh dikasih tahu gitu biar dia udah gitu tuh nggak usah di ini lagi. Kalau situs sih enggak, gua itu banyak ya situsnya ya. Gua nggak tahu juga kalau situsnya tuh. Soalnya setiap kantor itu beda-beda situs. Nah, pokoknya kalau misalnya ada orang yang nawarin kayak semacam trading gitu, orang-orang yang nggak kita kenal, itu jangan masuk ke linknya gitu. Pokoknya jangan, itu bakal habis duit lu pasti di situ. Bakal nggak bisa ditarik juga. Ini kayak binomo yang Indra Kents. Iya. Wah, murah banget gitu lah. Yang binomo itu kan dia kan ya penipuan ya. Iya. Penipuan. Lebih ke situ Tapi, jadi ya. Lebih ke situ. Cuman kalau si Indra kan itu afiliatornya. Iya. Ya sama sih kayak gua, kayak ngajak-ngajakin orang buat ke trading gitu lah. Gitu. Kalau lu di bagian kerja di tempat itunya, bagian sama sih ya marketing ya. Iya, telemarketing gua. Tapi lu nggak face to face gitu. Enggak. Maksudnya kalau dia kan terus terang gitu tuh. Sampai dia ngebuka sekolah akademi gitu tuh, akademi Iya, tahu. Apa? Bimono. Binomo iya anjir. Lu ngekek lagi. Sampai ngebuka akademi gitu kan. Saking apa ya? Ternyata kan ketahuan ya. Iya. Kalau si Binomo ini emang penipuan. Di aplikasi Tapi banyak banget yang apa sih namanya yang kayak binomo gitu ya. Kayak yang lo jalanin pas Banyak. Setiap kantor tuh banyak. Gue masih kontekan sama agen-agen. Gue masih kontekan sama agen, sama HRD. Gue sampai sekarang. Dia ngontek lo buat apa? Gue ngerjain agennya. Oh, ngerjain agen. Gue jadi ya kayak agen nih mau ngeberangkatin gue ambil duitnya. Oh iya, paham. Duitnya dong kayak tadi yang pertama lo ceritain tadi tuh ya. Jadi orang nih buat apa ngeberangkatin orang Indonesia buat ke Kamboja? Jadi ya udah gue ambil aja duitnya gitu tuh. Jadi dari kantor tuh ya kan pertama dikasih buat bikin paspor. Nggak dibuatin gitu kan. Iya, maksud gue gitu. Diambil duitnya doang gitu ya. Soalnya anjing emang. Tapi secara apa kita mikir logika ya. Kalau kita berangkat ke sana, kayak contoh berangkat, kita buat ibaratnya buat mati doang, buat apa anjing? Iya. Enggak kan gitu, Cok. Soalnya ada lah satu kantor saya jadi korban. Itu gimana tuh? Apa karena
satu kantor itu karena orang yang nggak dapat omset apa gimana itu? Orang yang nggak dapat omset selama 3 bulan. Terus dia apa tuh di Jadi kalau misalnya orang yang nggak beromset itu di kayak apa ya, disanksi lah. konsekuensinya tuh Konsekuensinya disanksi. Sanksinya apa? Push up 500 kali. Anjing. Bayangin bang. dalam sehari maksudnya itu ya. Dia dalam sehari nggak ada omset gitu. Bukan, dalam sebulan ini nggak ada omset 500 kali. Pokoknya setiap hari itu harus push up 500 kali. Setiap hari. Setiap hari. Ya misalnya nih, siapa yang nggak ada omset hari ini, yang belum ada omset bulan ini gitu tuh. Terus di ngacung lah, suruh ngacung, set push up 500 kali. Push up gitu. Kalau nggak push up, Kalau nggak push up, dibawa ke ruangan Dia apa tuh? sama Algojo, Dia apa tuh? ditonjokin. Digebukin tuh? Iya. Algojonya mau tahu? Apa? Orang berseragam. orang berseragam orang Indonesia Jadi juga. di sana Iya. di Kamboja Orang-orang berseragam yang bermasalah gitulah, yang udah dipecat gitu. Oh, paham. Di paham, sana? paham. Oh di sana. Gua ada fotonya. Oh, anjir. TNI. Itu jadi TNI nakal gitu. Nah, TNI yang udah dipecat gitu lah. Waktu itu TNI-nya yang pernah ada kasus di Serang. Dia nembak komandannya di Merak. Dia TNI AL. TNI AL, dia Algojonya. Algojonya di sana tuh gitu ya. Di Kamboja tuh. Makanya banyak berita waktu yang pas ada berita si Iwan itu kan, itu ada berita lagi TNI, seorang TNI gitu. Itu kemungkinan Algojo juga. Cuman ya nggak tahu ya kita ya. Soalnya kalau di kantor gua TNI itu sebagai Algojo di kantor gua. Lu bisa tahu kalau misalnya Dia ngasih tahu backgroundnya, background Ah. latar belakangan dia dikasih tahu gua. Kalau dia ini seorang TNI AL, pangkatnya Praka. Masih kecil, Cok. Iya. Itu yang jadi Algojo. Dia ya misalnya ada orang yang nggak beromset, dibawalah sama dia, sama translator juga, tonjokin. Tonjokin dipantekin tuh ya. Iya. Itu Algojonya satu doang. Ya Algojonya satu, cuman yang nonjokin ada 3 orang lah, kayak gitu. Algojonya gede-gede badannya. Ya badan-badan TNI gimana sih, kekar gitu. Anjir ya. Dari situ gua baru kerja seminggu. Nah si Iwan ini temen gua, dia dijual lah di kantor lain. Enggak deh, yang enggak omset ini. Ya, yang Dijual di kantor lain. Iya, dijual di kantor lain, dipindahin lah bahasanya. Kalau di sono kan bahasanya dijual. Kalau kita dipindahin ke kantor lain, udah itu selang 2 minggu kita kerja, selang 2 minggu dengar kabar meninggal. Di situ anak-anak ngerencanain 2 bulan kemudian kita ngumpulin duit, kita lapor KBRI. KBRI ini apa nih? Kedutaan Orang awam itu kan nggak ada yang tahu ya. KBRI itu Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di antar negara tuh pasti ada kedutaannya ya. Ada. Itu kita pertama lapor ke Misyuni. Ada itu ya yang orang yang sering bantu lah, yang sering bantu korban-korban di Kamboja gitu. Misyuni. Nah, itu yang lapor ya leader saya yang lapor. Ya itu anak-anak kesepakatan anak-anak juga buat lapor ke Misyuni dulu sebelum ke KBRI. Dia curhat lah ke Misyuni apa masalahnya. Nah, masalahnya ini buat alasannya yang kita buat lapor nih ya gara-gara si Iwan ini bisa mati. Ya kita kan takut kan kalau kita korban selanjutnya. Nah, kita lapor lah ke Misyuni. Ceritain lah kronologinya semua. Udah Misyuni ngebantu ke KP2MI. Dia perlindungan apa gitu. Pokoknya TKI gitu ya. Iya, perlindungan TKI gitulah. Nah, dia lapor ke KP2MI. Terus dia dari KP2MI baru KBRI. Tapi sorry nih melenceng ya. Kalau di sana kan kayak dari sistem kerja nih, kerja dari jam berapa ke jam berapa gitu? Kalau kerja kita dari jam 9:30 sampai kalau normal ya. Kalau normal itu sampai jam 10:30. 11 malam. Nah, kalau misalnya orang yang nggak beromset, lembur 2 jam sampai jam 1 malam.
Kalau orang yang beromset ya nyampe jam setengah 11 itu. Nah, Kita tahu ya isu-isunya di Kamboja itu kan keras banget ya, terlalu Keras. ekstrim gitu, kayak misalnya penyiksaan lah, apalah gitu. Lu di situ ngerasa nggak sih apa teman-teman lu tuh selain ditonjokin, digebugin itu, selain digebugin itu, di apa gitu tuh? Yang ngerasa juga kayak ketakutan gitu. Takutan. Ya makanya mereka buat kesepakatan buat lapor KBRI biar nggak jadi korban selanjutnya kayak si Iwan ini. Kayak temen gue ini. Nah, kasihan soalnya si Iwan sampai sekarang ya. Ya nggak tahu ya, pokoknya pas udah di KBRI itu pas belum ketemu jasadnya. Hilang aja deh. Iya. Hilang aja. Belum diketemuin jasadnya. Itu pas gua masih di Kamboja ya, pas udah ya keluar dari kantor lah. Itu masih belum diketemuin jasadnya. Dia lo pernah nyampe disiksa juga sama? Gua pernah disiksa, cuman Apa aja tuh disiksa? kayak ditonjok aja. Gara-gara waktu itu ya tidur di kantor. Soalnya kan di kantor kan itu AC ya kan. AC ya ngerasa ngantuk gitulah. Tonjok kepala belakang. kepala belakang. Kepala belakang Anjing. sama translator. Pertama digebrak dulu pakai meja, terus ditonjok, terus diseret guanya, baru tanya kenapa tidur di kantor, terus didenda sebanyak $20. Anjing. $20 berapa? 300.000. 300. Oh, $20. Ya gue sebodo amat gitu, kok cuma $20 doang. Lu gajinya berapa tuh waktu itu? Kalau bulan pertama gue beda-beda. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga beda-beda. Bulan pertama itu gaji gue $30. 30 juta. 30 juta. 30 juta. Itu sama bonus. Nah, bulan kedua itu 88 juta. 88 juta. Itu jackpot lo tuh ya. Iya. Itu ya target. Terus yang pas bulan ketiga udah tuh gue jackpot 150. Anjing. 150 juta. Itu secara cash itu. Cash? Iya, $10.000. $10.000 kurang lah. Kalau $10.000 $10.000 kan itu 160. Gaji emang gede, tapi cuman ya tekanannya sono. Makanya gue sampai pas bulan kedua itu langsung gue lunasin utang-utang gue semua. Utang-utang di warung tah? Enggak, utang-utang yang nabrak orang itu. Oh iya. Utang ya sama si player Onyx gitu. Jadi pas waktu lo dipantekin itu, kita kan ada orang juga nyampe disetrum, di apa gitu tuh. Lo pernah? Kalau gue disetrum pas di akhir-akhir. Di akhir. Pas mau balik. Oh itu dicegat kan, itu. Itu bayangin aja bang. Saat kan kantor kan ada 4 lantai. Satu lantai itu diisi sama security semua. Security? Iya, security di situnya, security kantor. Jadi lu bayangin aja, setiap lantai 1 ada berapa security, lantai 2 ada security lagi, lantai 3 security. Di lantai di area kan di ruangan gua nih, ada 20 security. Babi. Itu gimana caranya gua bisa keluar? Nah, sorry nih. Itu kan gimana caranya bisa keluar. Nah, contoh kayak selesai kerja. Nah, selesai kerja lo nggak bisa. Itu langsung di sidang. Apakah itu langsung apa sih? Iya pulangnya. Pulang. Itu apakah lo ngemes di sana atau gimana tuh? Apa ada mesnya atau mesnya apa kontrakan? di lantai 1 itu gua. Oh, lantai 1-nya itu. Jadi lo setiap malam nggak bisa keluar. Oh, anjir. Malam segala macam lo tuh nggak bisa keluar. Nggak bisa. Kalau ya ke warung-warung bisa. Cuman kan itu kan area kantornya kan ini pagar nih. Ini pagar gede. Iya. Di atas pagar ada kawat. Kawatnya itu diisi sama setruman sama listrik. Nah di setiap sudut ada kayak ya sniper lah. Anjir. Ada sniper. Anjing udah kayak lapas bangsat. Ada sniper di situ bang. Ada sniper. Terus di setiap kayak pos masuk gitulah. Itu di portal ada security. Di depan ada security. Pokoknya setiap daerah security semua. Jadi kita nggak ada ini bisa kabur. Makanya kita lapor KBRI nyamperin lah pas di bawah kantor. Tapi KBRI cuman nganterin sampai kantor KBRI, nggak ngurus enggak. Cuman nganterin nyampe depan KBRI, kita yang ngurus sendiri gitu tuh. Udah dari situ. Nah, pas gua gimana caranya bisa keluar? Mendobrak.
Berapa orang? Satu kantor itu ngedobrak. Oh, satu kantor. Soalnya ada satu orang yang kena gebung. Kan kata anak-anak, kata leader gue juga sih. Kalau misalnya kita ada yang kena pukul, kita berontak lah semua. Ada yang bawa gong, ada yang bawa, di sono kan ada banyak balok-balok gitu lah. Banyak balok. Nah, udah siapin itu di bawah meja tuh, balok segala macem. Ya udah dobrak kita sampai bawah. Cuman masalahnya kita pulang nggak pakai paspor. Kita selama 3 minggu di situ. Legal tuh gitu. Kita ngurus SPLP. Apa tuh SPLP? SPLP tuh jalur kayak apa ya? Pengganti paspor lah ibaratnya. Kayak pengganti paspor, kita buat SPLP dulu selama 3 minggu gitu. Nah, lu selama 3 minggu itu di luar kantor? Di luar kantor. Oh, itu udah keluar kantor. Udah keluar kantor. Ya gua ngegembel lah di situ. Ya cuman bawa duit $1.000 waktu itu. Buat modal makan gitu lah. Cuman kurang di situ duitnya. Gua orang rumah kan itu nggak pada tahu gua ke Kamboja. Orang rumah, pokoknya teman-teman gua taunya gua ke Jepang. Taunya. Nah, gua ngontek lah orang rumah. Bu, minta 12 juta. Buat biaya tiket segala macam. Emang abang ada di mana? Kan saya kan kalau di rumah panggil abang ya. Abang ada di Kamboja. Kenapa bisa di Kamboja? Katanya ke Jepang. Gitu. Dari situlah orang tua was-was gitu kan, makanya mau ngebantu. Dari situ gua anjing sakit banget gua minta orang tua. Lo balik waktu itu naik pesawat? Naik pesawat. Gua jalur resmi kalau balik. Kebetulan lo punya surat itunya ya? Ya, SPLP itu. Itu berapa orang tuh langsung pulang ke Indonesia? Kalau pulang itu kan kita kan ada 40 orang. Nah, sebagian itu ada yang kerja lagi. Anjing. Ada yang kerja lagi, cuman ditahan apa gimana itu? Enggak, kerjanya di beda tempat. Oh gitu. Cuman kerjanya di situs judol. Kalau judol itu kalau di sana ya diurus semuanya segala macam, segala visa, segala ya pokoknya di judol tuh paling cuman tekanan kerja doang lah. Kayak kalau mistake ya kesalahan kita karena kita ngantuk, karena kita lalai kan. Ya pasti dibentak-bentak doang, nggak ada. Mistake itu kayak gimana tuh? Mistake itu kesalahan kayak misalnya kita depo 50.000 di kesalahan kita ditambah nolnya 3 jadi 500 juta. Nah di situ kesalahannya kalau mistake itu. Kalau misalnya mistake gede bisa-bisa kita kayak ya disetrum lah ibaratnya. Terus temen gue juga sampai sekarang minta bantuan buat balik. Orang Serang, orang Ciruas. Dia masih di Kamboja ya? Masih, cuman dia beda kantor. Dia kantornya di mana itu ya? Di KPS. Di KPS namanya Sihanoukville. Kalau gua kan di Buffet. Buffet itu perbatasan sama Vietnam. Itu nerakanya Kamboja. Serem ya. Masa serem lagi lah, bisa ginjal lo dijual. Lo gak mau kerja di Kamboja? Gue masih mending miskin di sini daripada sengsara di sono. Kita main logika ya. Kalau logika semua lebih banyak, otak nggak ada boom segala macam. Iya sebenarnya, iya balik lagi. Berarti kalau di sana nge-seks segala macam bisa? Bebas bang. Bebas. Ya jujur-jujuran aja gue ya. Gue selama di kantor gue sama cewek Vietnam satu kamar. Disediain gitu? Enggak, emang cewek Vietnam gue deketin. Itu dia kerja juga di Vietnam, di Kamboja. Soalnya kan di kantor gue tuh ada 2 negara, Vietnam sama Indonesia. Nah, gue deketin sama cewek Vietnam. Di situ. Gue satu kamar sama cewek Vietnam. Sampai cewek Vietnam itu pengen kesini, nyamperin gue. Enggak lo bawa terus? Dia gimana ya? Dia ada ikatan kontrak gitu tuh. Belum habis kontrak. Kalau Vietnam tuh enak bang. Kalau di bagian dia ya, dia bisa kuliah juga. Bisa nih. Gak tahu. Soalnya gue setiap nanya ya, emang pas dia lagi sibuk aja, dia lagi study, dia lagi belajar, nggak tahu belajarin apa. Pokoknya dia bahasanya kuliah lah, gitu tuh. Jadi di tempat dia mau lebih enak, lebih enak. Dihargain gitu ya karyawan tuh ya. Kalau orang Vietnam tuh lebih dihargain ditimbang orang Indo. Oh berarti kantornya sama aja jadi? Sama.
Kerjanya sama aja. Sama. Cuman kalau dia di bagian apa CS gitulah. Kayak di bagian CS, customer service. Kalau orang Vietnam tuh. Jadi kalau ini yang mandang ras ya. Kalau orang-orang Indonesia itu dibedain. Iya, dibedain. Pokoknya orang Indonesia tuh kayak yang nggak dienakin gitulah. Cuman apa ya? Kayak kalau dienakin ada maunya doang. Iya. Kalau orang Indonesia tuh, ya ada maunya ya biar dapat omset banyak. Kalau bosnya itu ya, itu ada orang Indonesia nggak sih? Kalau bosnya investor ada. Investor. Investor ada orang Indonesia, Anjing. orang Jakarta. Itu kalau misalnya gua apa kayak beritanya gede aja nih, gua bakal cari sama dia. Cuman gua Jadi dia suka kunjungan. bukan kunjungan, dia cuma nerima duit doang. Dia cuma nginvest aja, invest di kantor. Dia cuma nerima duit gitu tuh. Gua sebelum berangkat juga ketemu dia dulu. Oh, ketemu dia dulu. Dia ngasih tahu latar belakangnya apa gitu tuh. Dia sebagai investor gitu. Terus ya pokoknya gue ngobrol sama dia cara kerjanya gimana. Terus dia ngomongnya kayak apa sih? Kayak di resto gitulah. Ini kamu ditempatin di resto. Terus lah. Tai anjing. Gue udah AP sebenarnya. Wah, bangsat. Pas sudah nyampe ini negaranya, ini taruh di negara Kamboja. Padahal awalnya perjanjiannya Thailand. Pertama tuh. Pertama di resto hotel. Tapi kalau untuk bahasa nih, kalau untuk bahasa kita pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Cuman kalau misalnya kita ngomong sama bos, itu ada translator. Ada translator. Berarti orang Indonesia berapa persen nih kerjanya di sana? Kalau di daerah gua, ya bisa dihitung 70-80 lah. Anjing. Atau waktu lo ngedeketin orang Vietnam tuh ngomongnya Inggris. Waktu gua ini paling lucu ya. Oh, iya, Gua misalnya samping-sampingan nih, gua buka translate gini. Anjing. Soalnya gue gak ngerti Inggris. Kayak gitu. Ngobrolnya lewat HP. Gitu. Ngobrol itu. Kalau gue sama Vietnam itu. Seru juga ya. Di sana nggak ada halal haram. Gue aja pertama kali di sana disediain satu ekor babi. Makan lo? Ya terpaksa. Terpaksa. Anggap aja itu hutan. Tapi kalau babi itu dagingnya gimana? Kalau babi dagingnya lebih enak dari sapi sih. Menurut gua. Ji, besok beli buat lo. Tuh. Soalnya beliin ya. Beneran ya. Kata gua orang Islam bang. Background gua juga kayak gua sering ikut kajian gitu. Di sini nggak ada halal haram coy. Kata mereka. Di sini bebas. Lu mau ngapain juga sepuasnya ya nggak masalah, kata dia. Kata gue ya udah hajar aja daripada lu nggak makan gitu ya. Iya gitu ya. Dari situ tuh gua kayak ngerasain babi, ngerasain ya apa rasa orang Vietnam gitu. Rasa apa nih itu? Gue jadi penasaran. Coba dilihat gambarnya mana bukannya? Anjing beneran. Ada kan? Beneran. Soalnya penasaran juga boleh. Masih kontekan jadi lo? Enggak. Udah enggak. Dia lagi sibuk studi. Jadi semenjak lo balik itu dia udah enggak kontek lo lagi apa gimana? Pas lagi di ruangan tuh, itu kan dijegat sama security ya. Dia ngomong ke gua. Itu kenapa ada security di kantor kamu pakai bahasa Vietnam. Nah, kata gua, shut up. Don't chat me. Ya udah dari situ dia kayak marah lah kayak gitu. Kayak dia diem gitu. Ya udah dari situ. Ngambek lah. Ngambek. Mana ya bulan Agustus. Lebaran bulan apa sih? Oh ini. Dan dilihatin ke dia. Jangan dilihatin ke dia. Tuh. Lu mau kamu aja dulu kalau mau. Ini doang ya? Mas. Ya penasaran spillnya. Nanti di spill di video.
Ping kayaknya boy. Lo jadi kalau mau Vietnam lo ke Kamboja dulu. Minimal kena setrum lah. Parah ya, jadi ya perlu pengorbanan kerja di sana tuh ya. Mungkin kayak kita orang awam kan nggak ngerti ya, yang namanya kerja ya kerja aja gitu ya. Tapi di sana paling sengsara orang Jawa, kasihan. Kenapa tuh? Orang Jawa tuh kan pokoknya sama orang Medan nih dimusuhin lah. Kayak dibully gitu orang-orang Jawa. Ya Jawa. termasuk gua. Karena Jawa tuh ya gimana ya, orangnya keras kepala gitu. Padahal ya apa, menurut gua orang Medan yang keras kepala. Iya benar. Dia ngebanding-bandingin ras. Gua pernah berantem sama orang Medan. Makanya dari situ gua kayak diam aja lah, udah masuk kantor, balik gitu lah. Karena gue ngerasain sih emang, apalagi daerah Sumatera ya. Mungkin ada beberapa orang yang enggak ya. Tapi rata-rata gitu. Karena gue kan dari Jawa gitu ya, dari Banten. Sekolah di Sumatera. Sekolah di Sumatera, gue dikucilkan banget gitu. Jawa gitu. Jawa gitu. Anjir kata gue. Bilang gitu kalau misalnya sekolah tuh anjir kata gue. Jadi emang kayak dikucilkan, dibully lah maksudnya ke situ kan. Sama orang-orang daerah sana gitu kan. Orang-orang Medan tuh pada kayak ngasingin orang Jawa gitu. Ada tuh temen saya orang Surabaya. Itu disiksa mulu sama Algojo. Anjir. Disiksa mulu. Dia kayak apa ya, ngerasa pokoknya salah dikit aja itu hangar, tau kan? Pak. Orang Surabaya tuh. Padahal kalau di Indonesia ini menurut gue orang-orang Jawa itu bukan kayak orang. Maksudnya dalam arti ya kerjanya itu keras banget, ulet. Iya. Menurut gue. Malahan orang Jawa nih yang disiksa terus tuh, itu yang beromset. Iya. Orang beromset. Makanya dia lapor ke bos. Nah, di situ tuh salahnya dia. Terus gara-gara dia lapor ke bos, ya Algojonya dimarahin. Nah, dipecut lagi pakai hanger gitu tuh. Di bawah di mes tuh. Disuruh push up 200 kali. Pokoknya setiap sama Algojo nongkrong sama Algojo ada kesalahan dikit, suruh push up. Udah kayak militer aja. Iya, makanya kata gua udah sih Bang, kalau misalnya udah di sini tuh apa Di luar gitu. Udah di luar gitu lah. Apa pelatihan militer jangan dibawa ke sini gitu tuh. Udah cukup di Indo aja. Dianya malah ngelawan gitu kan. Pernah mau hampir berantem gitu. Terus apa disuruh push up lagi gua. Pokoknya gua waktu itu tricep gua jadi aja lah. Gara-gara disuruh push up terus. Gila. 500 kali setiap hari. Babi. Itu orang-orang yang beromset. Pernah gua tapi disuruh push up 500 kali gara-gara gua telat omset. Telat omset. Itu telatnya pas di akhir-akhir. Kan omsetnya dapat omset tuh di tanggal 27 kalau nggak salah bulan April. Nah, di situ gua dapat omset. Gua disuruh push up aja tuh sebelum tanggal 27 ke belakang gitu tuh. Iya. Suruh push up aja. Anjing 500 kali. Terus gua kan kalau orang Serang kan bahasanya ada G, ada tah, ada mah gitu kan. Itu diomongin terus. Iya. Diomongin terus sama orang Medan. Kalau orang sana kan jangan gitu kan. Iya tah. Nah, di situ tuh diomongin terus, gue dibully terus tuh. Ya udah gue diemin aja, Udah dari situ semenjak gue balik, gue keluar dari kantor nih, udah urus masing-masing aja sendiri. Orang-orang Medan kan dia butuh bantuan gitu kan. Butuh kayak duit buat makan gitu. Udah sebodo amat kata gue. Urus aja sendiri. Gue aja di kantor dibully terus. Ya udah, urus aja masing-masing. Sampai pas gue nyampe rumah nih, kirimin duit dong buat makan. Bodo amat, gua blok langsung nomornya. Parah ya. Gak kuat kayaknya gua kalau misalnya ke Kamboja. Lagi gua anjing diginjal gua di 21 gua. Gua sebenarnya dulu sempat minat kerja di luar tuh dulu kan, waktu zaman sekolah itu kan kerja di Jepang, di Korea gitu tuh. Ya ngomong ya begitu kan, tapi ya nggak tahu kan, nanti takut kayak sama kayak lu lagi nanti gitu. Tapi kalau Gimana? Jepang tuh pasti resmi, soalnya udah ada LPK-nya. Gue juga udah bayar buat LPK-nya, cuman gue belajarnya nanti di bulan Januari tahun depan. Ya kalau tahun sekarang gue masih trauma gitu, cuman gue udah transfer duluan buat belajar gitu. Cuman emang sebelumnya juga kan kayak gitu kan, belajar dulu kalau nggak salah dulu.
bahasa kan. Kalau gua gitu. sebenarnya udah kayak bukan udah paham sih, udah pernah belajar gitu lah. Cuman otodidak. Thailand tuh. Enggak, Jepang. Oh, Jepang. Kayak bahasa hiragananya, kayak dasarnya lah. Hiragana, katakana, Hanjinya belajar gua waktu tahun 2021. Tapi pas waktu lu ke Kamboja ini lu nggak ada belajar sama sekali. Enggak. Udah Langsung berangkat. Modal nekat aja. Tapi di situ nggak lo muncul curiga gitu, enggak ya? Gua nggak ada curiga, yang penting gua ada duit gitu tuh. Iya, karena butuh duit ya. Butuh duit. Habis kena musibah nih kan. Yang penting gua ada duit aja, gimana gua biar bisa kerja gitu kan ya. Waktu itu kan habis tabrakan juga gitu, buat nambah-nambah aja. Motor gua jual. Cicilan mobil gua kasih kom gua. Ya udah, habis duit gua dari nol lagi gua. Tapi untuk kayak kerja di Kamboja menurut gua lebih baik jangan lah. Jangan loh. Ya cukup gua aja yang ngerasain. Orang Pandeglang juga sempat ada beritanya. Orang Pandeglang dia tuh waktu itu jadi korban penjualan ginjal. Anjir. Waktu pas dia belek sama si yang dari sononya nggak bisa dibelek karena dia punya ilmu rontek katanya. Gue dengar di berita TikTok gitu lah. Sempat juga dibawa podcast ke Uya. Iya, orang Pandeglang itu. Nah dari situ kayak apa sih ya, viral lah Kamboja. Dari situ banyak tentang berita-berita Kamboja yang nggak enak gitulah. Padahal mah ya semua yang ada di Kamboja itu gak semuanya tentang penjualan ginjal. Ada juga penjualan orang ke kantor-kantor lain gitu tuh. Contohnya kayak penjualan orang gimana? Ya kayak si Iwan ini. Misalnya dia nggak beromset, dia dijualnya dengan harga gede, harga tinggi, $3.000 dendanya. Sedangkan itu denda itu kayak apa ya, denda pemberangkatan lah. Kalau gue waktu itu dendanya 1.300 apa 1.500 gitu, lupa gue. Itu denda gue 1.500. Kalau misalnya selama 1 tahun itu gue berjalan di kantor, itu gue gak ada denda, udah lunas juga. Nah kalau si Iwan ini dia nggak beromset, dia dipindahin ke kantor dengan harga $3.000. Jadi kalau misalnya dia mau nebus $3.000 itu 51 juta. Banyak juga cewek yang waktu itu cewek di kantor sebelah. Cewek dia gara-gara ya kena mental lah ibaratnya. Terus dia mau dijual ke kantor lain. Sedangkan apa ya, dia nggak mau. Ya udah dia harus bayar PFU. PFU itu denda. Bahasa Cina ya PFU. PFU itu dendanya ya sebanyak itu, $3.000. Cewek itu orang Medan, orang Binjai. Jadi ada juga cewek ya? Banyak cewek. Cewek itu dijadiin aktor. Kayak lu tadi bilang VCS gitu. Iya. Dijadiin aktor. Itu kebanyakan cewek tuh dari kota Manado, Binjai. Soalnya dia kalau Binjai tuh rata-rata ceweknya cantik-cantik. Kalau Manado, Cinanya Cina kayak Cina dia. Kalau Manado dari daerah Manado. Cakep. Orang satu kantor aja banyak yang suka sama orang Manado ini nih. Dijadiin aktor sama kantor. Tapi itu dispesialin di sana. Kalau orang yang aktornya nih, dispesialin. Ya pokoknya dienakin lah. Gitu tuh. Jadi nggak dikerasin kayak lo enggak gitu ya. Kalau gua kan perkaranya dicari omset gitu lah. Omset terus setiap hari omset, yang didengar omset, pagi-pagi omset, anjing pegel gua ngeliatnya. Malah omset gua dinaik-naikin terus per bulannya. Yang dari 50 juta bulan pertama. Bulan kedua 500 juta. Bulan ketiga 1,5. Bayangin Bang. Gimana cara dapat duit 1,5 itu? Pusing. M, Cok. 1,M anjir. Siapa yang gede? Beberapa orang lu tuh? Enggak tahu. Tapi paling ini itu paling gede di beberapa. Paling gede 200 juta. 200 juta. Satu nota, satu kali depo 200 juta itu bulan pertama. Soalnya kan member gue juga member orang Malaysia gitu. Member orang Malaysia tuh bodoh-bodoh dia. Kayak apa ya? Paling goblok lah cintanya gitu tuh. Dia ngerasa terhasut gitu tuh. Duitnya kenceng. Soalnya kalau Malaysia itu banyak pengusaha. Pengusaha Cina. Kita juga targetnya Cina Melayu gitu tuh. Cina Melayu.
bukan penduduk asli Malaysianya. Kita carinya Cina Melayunya Yang banyak duitnya. yang banyak duitnya. Tapi kalau untuk sorry ya, target gitu kan, itu kan target dari sebuah kalau ini kan database ya. Iya. Nah, itu kan kalau untuk di sini kan bahasanya database. Kalau untuk di kantor-kantor sini ya, kalau untuk di sana Kita nggak pakai database. ada database juga. Kita nggak pakai database. Lalu lu nyari sendiri? Nyari sendiri. Kita Caranya dari Facebook. Dari Facebook kalau nggak Instagram. Kalau nggak dating apps gitu tuh. Kayak gitu. Paling banyak dari Facebook sih. Terus dari Instagram juga. Instagram kan kayak ya gua nge-follow-nya juga orang-orang yang banyak duitnya gitu kan. contoh nih, sorry, kalau untuk di Instagram atau Facebook kan, itu Instagram atau Facebook. Nah itu kayak lo jadi jadi seorang cewek gitu ya. Nah jadi kalau untuk seorang cewek, nah itu kan kalau untuk cewek apakah di sana udah disiapin Iya, udah disiapin foto-fotonya. Jadi kita ada nih akun orang Cina. si A gitu ya. Akun orang si itulah. Terus itu ada backgroundnya, dia sering jalan-jalan kemana, dia pekerjaannya apa. Terus ya kita salin foto-fotonya. Nah dimasukin lah ke akun kita dengan nama orang lain gitu lah. Kayak akun fake gitu ya. Akun fake gitu. Terus udah tuh pokoknya skrip gua nih pertama ngurus akun dulu. Ngurus akun itu biar kenapa? Biar orang-orang ini nggak curiga. Itu kayak pertemanan segala macam pengikut. Kalau kita kan beli akun juga ya, beli akun itu udah disiapin dari kantor lah. Itu dihapus dulu pertemanannya, atau followersnya gitulah, dihapus dulu, kita bersihin dulu akun-akunnya. Baru kita masukin foto-foto si aktor nih, kita masukin foto aktor, dari situ kita rawat akunnya selama seminggu. Nah kalau Instagram kita beli followers, buat kayak biar percayalah si korbannya nih kalau kita nih kayak seleb gitulah ibaratnya kayak gitu. Nah tapi sorry ya, kalau untuk kayak di Malaysia kan itu kan kalau untuk di Malaysia kayak contoh kayak video call segala macam, apa nggak ada video call segala macam? Itu kita ada video call cuman pakai AI. Bangke. Iya, jadi foto aktornya ini ditempelin di aplikasi AI, itu mirip banget. Jadi ya orang gimana nggak percaya gitu kan, percaya terus jadi si korbannya kalau kita orang asli. Nah dari situ kayak kepincut lah, kayak buat diajakin trading mau, buat diajak VCS mau gitu tuh. Nah makanya orang-orang Malaysia ini diajak VCS pada mau semua. Nah VCS buat kuncian gitulah, buat ancaman. Canggih pinternya orang-orang sana ya. Video call aja bisa pakai AI. Bisa pakai AI. Itu ada aplikasi lagi. Kita beli. Oh itu beli. Itu belinya di Cina. Itu beli aplikasi. Itu bayarnya per bulan. Bayar per bulan $1,000. $1,000 berapa? Ya 16 juta. 16 juta. $1,000 per bulan. Itu dibiayain kantor? Dibiayain kantor. Karena itu kan fasilitas kantor. Jadi setiap hari itu ada aja VCS jadi. Ada. Jadi pagi-pagi pernah nih. Pagi-pagi gua baru masuk kantor. Si aktor, si member nih udah sangean nih. Terus ada tuh temen gua, "Bang, ini gua mau ngajak VCS dulu ya." Terus udah tuh ngajak si ceweknya orang Manado nih. Nah, udah VCS. VCS-nya tuh nggak buka baju langsung. Kita ada karet gitu tuh. Karet tete gitu tuh. Oh iya. Itu karet tete, terus kayak ya yang mainin mah tetap si korbannya. Nanti disuruh fokusin ke mukanya gitu tuh si korbannya itu. Direkam tapi buat ancaman gitu. Nanti ketahuan ya. Tuh. Lo gitu nanti ya. Pinter liciknya buat jadi senjata. Biar dianya depo aja. Iya. Kalau misalnya nggak depo, ini video akan disebarkan. Nah itu. Iya. Pernah waktu itu sampai sebar ke teman-temannya gitu tuh. Anjir. Gara-gara duitnya habis. Jadi dia tuh orang kaya sebenarnya. Dia orang kaya. Dia rumahnya dijual, perhiasan dijual. Sisa Sisa mobil losbak sama perabotan rumah tangga. Dia hidupnya di losbak terus. Habis semua duitnya. Dia hidup di losbak. Tadinya pengen diancam buat ngejual losbaknya. Nah, udah tuh karena dia ngerasa nggak mau gitu lah. Ya udah disebarin videonya. Kayak gitu. Pokoknya orang-orang yang nggak mau depo bakal disebarin
videonya, video VCS-nya. Benar-benar diperas ya. Bener-bener diperas. Sampai tadi lo bilang sampai rumah, perhiasan dijual gitu ya. Sampai dia tuh cerai sama istrinya. Anjir. Makanya orang Malaysia tuh ya bodoh-bodoh lah. Bodoh-bodohnya dalam konteks ini ya. Maksudnya Percintaan. iya. Terusnya juga nggak semuanya. Nggak gitu semuanya. Ya. Itu juga kan Cina-Cina orang Melayu gitu tuh. Oke, balik lagi ya. Jadi selain lo nih ya, yang ngerasa apa kayak misalnya digebugin lah, disetrum lah, segala macem gitu kan. Selain itu yang menurut lo sakit itu apa tuh? Gua ngerasa nyakitin batin gitu tuh ya. Gua disuruh buat video ke orang tua kalau gua ngerasa aman. Situ tuh. Karena orang tua kan pasti gak mau anaknya kenapa-napa kan. Nah di situ gua bikin sakit hati gua. Terus lo buat gua disuruh sama translator kalau gua nih aman gitulah. Aman. Dari segi apa tuh aman itu? Ya dari segi kerjaan yang kalau misalnya kita nggak kenapa-napa, kayak ya disetrum, digebugin gitu tuh. Kita disuruh buat video di kamar. Kayak halo Bu, aku di sini kerja aman. Nah kita baik-baik aja, dikasih makan sehari 3 kali. Terus makanannya halal semua. Secara terpaksa. Parah ya. Terus kalau misalnya untuk keuangan tuh gimana keuangan? Keuangan gue lancar. Kalau keuangan cuman yang kasihannya yang nggak beromset. Yang kasihannya. Ya nggak beromset nih. Iya. Soalnya dia setiap gajian ya, dia megang-megang $300 doang. Kalau dirupain berapa? 4 juta. Kerja di sini aja bos. Iya makanya itu. Kalau $200 itu kan 3 juta, 400, 6 jutaan. 6 jutaan. Itu dipotong sama translator itu. Sebanyak $400. Jadi translator tuh agak bangsat emangnya. Kan mati. Iya. Mati. Bangsat. Kan mati dia. Oh, mati. Mati. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya pas udah nyampe KBRI lah. Pas udah keluar nih. Dia tuh kan ada sebagian yang kerja lagi. Itu yang kerja lagi di Phuket, di perbatasan Thailand itu. Nah, sebagian mau balik. Nah, kebetulan translator ini mau pulang. Ya udah diajaklah ke hotel. Terus anak-anaknya emang dari awal emang nggak terima sama translator nih. Karena suka motongin uang itu. Sering motongin uang, sering nonjokin orang, terus sering sanksi yang push up itu. Kan tega lah ibaratnya. Ya, beraninya cuma di kantor doang, kalau di luar kayak ayam sayur aja. Pasti muncul tuh dendam tuh ya anak-anak itu. Terus pas udah nyampe hotel, ada tuh fotonya. Enggak, foto hotelnya. Foto hotelnya doang. Pas nyampe hotel, udah di kamar. Ditanyanya tentang kenapa lo ngambilin duit karyawan. Sama tuh. Nah, terus kenapa lo ngambilin duit gue juga diambil 20 juta. Anjir. Ada tuh bukti transfernya. Diambil 20 juta. Diambil 20 juta. Kenapa lo ngambil duit si Budi? Gua kan di sana dipanggil Budi. Kenapa lo ngambil duit si Budi sedangkan lo yang ngeberangkatin dia? Terus kenapa lo nggak ngurus kepulangan si Budi? Ya katanya dia mau kerja lagi di sini. Gua alibinya emang gua mau kerja lagi. Soalnya gua lagi butuh duit banyak gitu kan. Terus ya udah. Balik lagi ke translator. Katanya dia mau kerja lagi di sini. Orang dia mau pulang, duitnya ada. Terus kenapa duitnya si Budi diambil? Gua minjem katanya. Padahal nggak ada kata minjem. Omset gua aman. Dari mana dia bilang minjem ke gua? Sedangkan ya dia ngambil asal ngambil. Pas bilang itu, gua minjem dulu ya. Pas udah ditransfer 20 juta. Gua minjem dulu ya 20 juta. Lah kata gua lu gak ada bahasa apa-apa sebelum transfer. Ini asal transfer aja gitu tuh. Nah di situ gua keselnya. Terus udah tuh, kenapa lu ngambilin duit karyawan? Waktu terakhir kerja, dia mamerin mobil Civic Turbo sama Ninja RR baru beli. Di Indonesia tuh? Di Indonesia, di Batam rumahnya. Anjir. Civic Turbo sama Ninja RR. Full modif lagi Ninja RR-nya. Nih, Wak, gue baru beli Ninja RR nih. Terus ambil, kan kesel tuh anak-anak tuh. Pasti duit gajian anak-anak. Dibuat hedon. Nah, dibuat belanja di Indolah gitu tuh. Udah di situ, udah tuh ditonjokin, pak. Nah, si Algojonya ini ngelihat pisau. Tusuk lah.
si translator tuh. Terus kok Algojo yang ngebantuin? Karena ya sempat gak terima juga. Soalnya dia disuruh-suruh buat nunjukin orang-orang Indo. Kan yang nyuruh Algojonya ini si translatornya ini. Gitu tuh. Ditusuk lah sama Algojo. Iya, gitu. Tusuk. Udah tuh kan apa ya? Kayak udah mati gitulah. Iya. Terus udah nyewa kapal, nyewa taksi segala macam. Berangkat ke KPS. Malam-malam tuh. KPS tuh kayak nama kota lah, Sihanoukville. Udah tuh berangkat nyewa taksi dulu. Nyewa taksi itu harganya kayak dilebihin gitulah ibaratnya buat ngebuang dia nih. Terus udah nyewa taksi, nyampe lah di KPS. KPS ada tuh kayak calo buat kapalnya gitu. Nah, bayar $1.000 depan muka. Langsung anterin ke tengah laut, buang di tengah laut. Gue ngeliatnya aja bengong, Bang. Baru kali itu gue ngeliat orang dibunuh secara langsung, dibuang ke laut gitu. Dibuang ke laut. Tenggelamin aja gitu apa? Enggak, dia pakai kayak pakai pemberat gitulah di kakinya. Diikat ya. Pakai pemberat. Pokoknya kayak batu gitulah, batu gede. Udah dari situ dibuang. Nyewa kapal segala macam. Makanya anak-anak tuh ngumpulin duit ya buat di luar itu. Ngumpulin gajian tuh. Sampai ngumpulin omset ratus-ratusan juta gitu biar dapat bonus gede buat ya keperluan di luar gitulah. Gue baru kali itu gue ngeliat orang dibunuh, trauma gue depan mata langsung. Ya gimana sih kayak orang awam gitu kan ngeliat kayak orang mati gitu, orang mati di tempat. Tapi ini bukan di Indonesia ya? Bukan di Indonesia. Di sono, di neraka. Bahaya banget. Bahaya. Kalau untuk duit itu gimana tuh? Kalau untuk duit, orang-orang yang beromset itu pasti aman duitnya. Kalau yang ngeberomset itu yang kasihan. Ya kayak teman saya lah, almarhum si Iwan itu, sampai orang tuanya cemas gitu kan. Sampai nanyain gimana keberadaannya. Soalnya waktu sebelumnya tuh ada tuh salah satu temennya dia sering dikontakin terus sama ibunya. Terus malah ngasih tahu kalau si Iwan ini udah nggak di satu kantor sama dia. Dia dijual bahasanya, dia dijual ke kantor lain gitu tuh. Udah dari situ ibunya kayak panik gitu. Nggak ada kabar, pas 2 minggu kemudian meninggal. Tapi jasadnya nggak ada tuh ya? Iya, waktu pas di Kamboja gua masih belum ketemu jasadnya. Hilang aja. Hilang. Anjir, gak kerasa ya ngobrol ini sepanjang ini ya, cerita-cerita ekstrim Pak. Parah. Ternyata di luar negeri tuh nggak seenak yang kita bayangin. Bener gak sih ya? Benar. Mungkin kalau orang-orang awam tuh ya kerja di luar negeri tuh enak. Karena gajinya gede segala macam kan. Karena diiming-iming gaji gede. Iya benar. Ternyata di sana itu kejam ya. Kejam apalagi di Kamboja nih. Lalu di Kamboja ya. Kejam banget. Thank you nih Bang Aji ya. Udah datang, udah nyempatin hadir, udah ngeluangin waktunya gitu. Buat yang nonton nih, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share juga video ini biar kalian tidak ketinggalan di video-video Kata Siapa podcast selanjutnya. Ada kata-kata nggak deh Bang nih buat penonton nih? Intinya ya jangan tergiur sama kerjaan yang di luar lah. Dan kerjaan yang dengan nominal gaji gede janganlah. Terus apalagi ya? Sama ini nih Bang, yang mungkin ada orang yang masih ngejalanin nih karena ketipu. Buat teman-teman gue juga yang masih di sana, cepetlah baliklah daripada jadi korban selanjutnya. Thank you Bang Aji ya udah datang nih. Oke. Thank you.